مشايخنا. Gembira dengan nikmat Allah itu bukan termasuk syukur, kecuali kalau gembira dengan nikmat Allah itu dari segi menunjukkan bahwa itu Allah sayang pada kamu, sehingga gembiranya dengan Allah, bukan nikmat sebetulnya. Terus kemudian yang kedua, syarat yang kedua, yang itu derajat yang ketiga itu, gembira dengan nikmat itu dari segi nikmat itu akan kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Tapi kalau gembira dengan nikmat dari segi nikmat itu sendiri, itu namanya kamu tuh gembira dengan perkara yang sesuai dengan kemauan kamu. Itu bukan syukur, belum masuk bab syukur. Bab syukur itu kalau gembira dengan nikmat itu dari segi menunjukkan Allah tuh sayang sama saya. Dan dari segi nikmat itu adalah peralatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita ini mendekat kepada Allah. Kalau tidak ada dua syarat ini belum masuk bab syukur. Hanya bab cocok saja. Kita mendapatkan sesuatu yang cocok dengan mau kita. Masya Allah. Dan ini gembira dengan nikmat, dengan gembira dengan mun'im itu kira-kira dahsyat mana kira-kira? Nah, jadi orang tuh kalau gembiranya dengan nikmat itu tidak akan bisa bertahan lama. Pokoknya kamu tuh dikasih sate, pertama gembira, tapi nanti lama-lama 3 hari 4 hari belenger terus nggak gembira lagi, karena kamu gembiranya dengan nikmat. Tapi kalau gembira kamu dengan mun'im, itu dikasih tewel, dikasih sate, dikasih apa-apa, seneng terus. Karena semua nikmat itu menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan kamu, menyayangi kamu. Nah ini rasa syukur yang demikian ini saja, ini rasanya itu sendiri sudah merupakan satu kenikmatan lagi sudah. Maka kenikmatannya orang khawas itu kenikmatannya itu dengan syukur. Syukur itu nikmat, ada kelezatannya, itu maksud saya. Di syukur itu ada kelezatannya yang luar biasa. Sekarang itu kalau kamu itu punya perasaan disayangi oleh orang yang hebat, seneng nggak kamu? Gembira. Kalau anak muda disayangi oleh orang yang sangat apa gitu, yang sangat kamu senangi lah, yang penting itu. Kira-kira gembira nggak kamu? Gembira, bisa nggak makan pun diam, gembira aja. Kamu kok senyum terus, ada apa? Nggak ada apa-apa. Kamu kelihatannya kok dapat wesel ya? Enggak. Nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Nah ini sudah bahaya, ini sudah begini ini. Karena gembiranya itu bukan dengan nikmat, tapi dengan mun'im. Ini kita bayangkan dengan makhluk, bagaimana dengan Khalik. Maka wali-wali Allah itu orang yang paling nikmat hatinya, walaupun secara zahir itu mungkin menderita, nggak punya makanan, nggak punya minuman, tapi secara batin nggak, di dunia ini nggak ada orang lebih nikmat dari wali-wali Allah itu. Tapi memang rasa nikmat itu sendiri, rasa senang itu bertahap-tahap, bertingkat-tingkat ya, menurut orangnya.
Ya kan? Kalau anak kecil gembiranya apa? Kasih mainan, kasih dot susu, seneng, gembira. Tapi kalau sudah umur 15 tahun dikasih mainan kurang senang. Dia ingin sepeda, ingin baju yang bagus, sudah mulai mejeng dia. Dikasih mainan bedil-bedilan nggak begitu seneng. Apalagi umur 25. Nah, dikasih mainan nggak seneng, maunya teman bermain. Bukan mainan. Wah, ini gawat ini sudah. Ini saya ini bukan anak muda, sudah tua, sudah nggak ada itu, sudah kelewat. Tapi saya itu bisa membaca hati kamu ini loh. Nggak mau disalahkan ya. Tapi jangan ini terus berarti ngajari kamu yang nggak ngerti jadi ngerti, jangan begitu ya. Ini cuman biar kamu tuh paham derajat seseorang. Nah nanti kalau orang itu derajatnya lebih tinggi lagi, kesenangannya itu bukan dalam mainan, bukan dalam makanan, bukan dalam minuman. Orang dunia loh ini. Tapi senangannya itu beli mobil Mercedes, rumah yang bagus. Orang-orang kaya itu kan kesenangannya begitu. Dia makanan sudah nggak begitu senang lagi. Tapi senangannya dalam barang-barang. Kalau dia ini seorang pejabat, presiden, itu rumah-rumah bagus sudah tidak begitu tertarik. Kenikmatannya lain kalau dia punya jabatan, punya kekuasaan. Iya enggak? Beda-beda tuh. Jadi kalau presiden kamu kasih duit, enggak gembira dia. Tapi kalau kamu kasih tahu ini tahun depan kamu diangkat lagi, baru dia gembira. Gembiranya lain tuh berarti. Gembiranya orang kaya dengan gembiranya seorang raja, seorang presiden lain. Gembiranya ahlullah lain lagi. Dikasih kerajaan enggak gembira, kasih makanan enggak gembira. Gembiranya dengan Allah. Jadi orang itu kegembiraannya itu menurut level, menurut tingkatan. Tambah tinggi gembiranya orang itu, derajatnya tambah tinggi pula kegembiraannya itu. Makanya kalau orang itu gembiranya dalam makan, minum, itu orang-orang sama aja dengan kambing itu. Makan, minum, kawin, itu kambing. Jadi kalau kegembiraannya dalam amal, dalam ilmu, ini sudah level orang berakal. Kalau kegembiraannya menghadap pada Allah, lah ini tingkatan wali ini. Apa ya kawan? Nah itu kita nilai diri kita masing-masing. Kita ini bagaimana gembiranya gitu. Kalau begitu nggak usah ngaji aja Pak. Kalau gitu saya mau zikir aja biar jadi wali. Oh keliru kamu. Kamu ngaji dan gembiralah dengan Allah dalam ngaji itu. Karena ilmu yang kamu pelajari itu ilmu dari Allah. Begitu. Nah, jadi jangan dipertentangkan, nanti nggak mau ngaji, lama-lama kita wiridan aja jadi dukun. Nah, itu keliru. Apa yang dibuat Nabi itulah jadikan alat untuk gembira dengan Allah. Fa ilam takun ibilun fami'za. Kalau nggak ada unta ya kambing-kambing sih nggak apa-apa. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Ilam takun ibilun fami'za. Ini pepatah bahasa Arab. Fa ilam yakun hadza fa darajatnya. Kalau tidak ada derajat yang ini, ya minimal derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, yang ini maksudnya yang ketiga, yaitu gembira
dari segi itu alat untuk nikmat, itu alat untuk mendekat pada Allah. Kalau nggak bisa begitu ya minimal yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa Allah sayang sama kita. Amal ula faridun an kulli hisab. Adapun yang pertama maka keluar dari semua hisab, dari semua hitungan. Yang pertama itu gembira dengan nikmat, bukan dengan mun'im. Fakam min farqin baina man yuridul malika lil faras wa man yuridul farasa lil malik. Maka berapakah bedanya antara orang yang menghendaki raja untuk mencari kuda dengan orang yang menghendaki kuda untuk mencari raja? Ada orang mencari raja untuk minta kuda dengan orang yang cari kuda untuk menghadap pada raja. Beda apa enggak kira-kira? Bedanya dilihat dari segi akhirnya. Ini akhirnya kuda, ini akhirnya raja. Beda enggak kira-kira? Maka di sini kamu harus hati-hati ini. Kadang-kadang ini gara-gara dakwah, orang dunia itu loh mengorbankan dunianya untuk mencari agama. Akhirnya didapat agama, orang tidak mencari agama. Tapi kalau tidak hati-hati, kita ini jadi sebaliknya. Sudah ahli agama untuk mencari dunia. Nah, akhirnya dapat dunia, agamanya hilang. Maka ini agama untuk mencari Allah, jangan untuk mencari dunia. Nanti kalau kita ini agama untuk mencari dunia, jadinya lebih rendah daripada orang dunia. Karena orang dunia mulai mencari agama sekarang. Ya, sekarang ayah kamu, ibu kamu kerja di rumah, petani, pedagang. Untuk apa? Nanti kalau dapat uang untuk menjadi anak saya ngapalkan Quran di Temboro. Bagus nggak? Lah kamu yang ngapalkan Quran itu, saya ngapal Quran biar dapat uang dari ayah dan ibu saya. Coba kamu pikirkan ini. Apa nggak kualik ini? Yang di rumah cari agama, yang di pondok cari dunia. Naudzubillah. Ya kamu jangan mau kalah dengan itu. Kelihatannya di masjid kalah dengan tukang macul di sisi Allah. Kamu ngaji itu niatnya mencari Allah pertama. Kemudian yang kedua kali, ayah saya, ibu saya itu biar dapat pahala. Ya, biaya saya biar dapat pahala. Dia pikir kita gitu. Jangan kamu ngaji supaya dapat kiriman uang. Itu nanti bahaya kamu. Pikir kamu tuh supaya ibu saya nanti dapat masuk surga, ayah saya bisa dapat pahala karena membiayai orang amal agama. Begitu pikiran kamu. Adapun risi saya sudah ditulis sebelum saya lahir, sebelum ayah saya, ibu saya lahir juga sudah ditulis. Jangan kamu risau mengenai risi kamu. Kalau tidak, maka nanti bisa terbalik seperti itu. Berbes, paham?